device. Makanya MAC address-nya unik itu maksudnya gini. Saya sama kamu MAC address-nya beda. Ya. Oke. Saya Venza, kamu Steve. Bagus contoh yang apartemen itu bagus. Ya. Kalau contoh saya itu kampus Binus. Kampus Binus itu POJ Avenue, Blok Malibu, nomor 49, ya kan? Nah, tapi kan orang tahunya itu loh, kampus Binus itu yang tinggi itu loh Pak, yang pinggir laut, yang warnanya abu-abu gitu, kayak satpam di depan. Nah, suatu hari Blok Malibu berubah jadi Blok Miami misalnya, ya kan? Jadi alamat kampus Binus berubah jadi POJ City Avenue, Blok Miami, nomor 12, gitu ya. Nah, jadi itu alamat logis itu kayak betul kayak alamat apartemen atau alamat jalan. Ketika jalannya berubah, ya alamat logisnya berubah. Tapi waktu ditanya, kampus Binus yang mana sih? Kalau sama satpam di depan, itu loh Pak, yang bangunannya tinggi abu-abu warnanya, pinggir laut, bener? Oh itu. Ya, selama gedungnya lah berbeda ya harusnya. Jadi bener sih, bagus. Jadi teman-teman, kalau sudah dalam LAN, kita nggak pakai IP. Kalau sudah dalam LAN ini kita akan mencari komputernya atau device tujuannya adalah pakai MAC address, ya, oke. Tetapi kalau kita akan mengirimkan, misalnya ini ada 3 komplek ya, Paris, London, New York. Pak Budi tinggal di sini, bukan Budi yang ini, Pak Budi ini. Pak Budi mau mengirim pesan ke Ibu Anya, gitu ya. Nah, karena Bu Anya beda, maka Pak Budi harus pakai alamatnya Bu Anya. Kompleks apa ya itu ya? Kompleks London nomor berapa? Ya kan? Tapi begitu paketnya dikirim, waktu masuk ke satpam nanti switchnya kan waktu kurir datang kan nanyanya IP dulu ya. IP dulu nanyanya. Komplek, ini Pak, komplek London nomor 12. Oh, rumahnya banyak. Iya, banyaknya itu loh, depan situ belok kiri rumah 3. Itu alamat MAC address. Makanya nanti habis ini Anda akan belajar namanya ARP. Jadi nanti kalau sudah masuk ke switch ini bukan router, bukan ya, router geser switch ya. Kalau masuk switch itu kita nanya dulu pakai alamat IP dulu. Nanti dia nunjukinnya pakai alamat MAC. Catat ya. Kalau sudah dalam LAN, ya, misalnya ada data dari luar LAN masuk ke dalam LAN, itu yang ditanya IP dulu. Nanti kita diberitahu alamat MAC-nya, baru kita jalan sesuai dengan alamat MAC address, gitu ya. Ini udah, wah ini lengkap banget lah, ini sudah lengkap sekali, ya bagus. Jadi kalau ada paket dari luar LAN masuk ke dalam LAN, itu nanti ditanya dulu alamat IP-nya, nah, terus dia nyari device penerimanya itu, tapi tidak dengan IP lagi, tapi dengan MAC address, ya. Nanti di slide ada penjelasan tentang ARP. Oke, terakhir. Sebelum kita lanjut move ke slide, spy and military equipment punya MAC address nggak? Kalian udah cari informasi? Ada nggak? Ada. Yakin ada? Mas yang di belakang, yang liatin saya dari tadi, Pak Vinci, keren banget gitu kali ya, yang pakai baju merah. Spy and military equipment punya MAC address nggak? Tapi ketahuan dong berarti. Kan MAC address itu, teman-teman, MAC address itu pola device-nya kelihatan. Loh kenapa kok jaringan tahu kamu iPhone? Dia tahu saya Xiaomi dari MAC address. Ya. Apa temuan Anda? Ada potensi kerentanan tapi bukan dari MAC address itu sendiri. Oh, Jadi MAC address adalah jadi tersimpan di data link layer. Betul. Jadi yang membuat rentan itu kalau perangkat berhubung ke jaringan digital standar internet atau web yang bisa diakses lewat. Iya, betul ya, betul. Kalau MAC address itu ya itu jawabannya masih netral. Saya kasih tahu. MAC address itu sebenarnya nggak bisa berubah kecuali Anda di layer application nanti menggunakan aplikasi namanya MAC Changer, bukan MacGyver. Anda aplikasinya nggak tahu MacGyver. MAC Changer. Jadi MAC Changer itu mengelabui router. Dia akan mengganti MAC address. Kenapa? Anda tahu China? Sebagian besar HP yang dipakai oleh spy China itu adalah keluaran Huawei. Ya, Huawei tetap harus ikutin standar. Jadi Huawei spy smartphone itu tetap ada MAC address. Nah, dia nggak boleh nyalain standar itu. Tapi nanti pas sudah dikasih ke spy-nya, misalnya ke Steven pakai MAC Changer.
Jadi waktu dibaca jaringan iPhone. Dan bentuknya juga kayak iPhone, tapi dalamnya Huawei saja. Jadi kalau Anda mau ngecek Pak Venture, spy atau bukan, dilihat nih HP-nya Xiaomi, pasti ya. China kan, dicek nanti dalamnya gitu. Teman-teman, makanya saya kasih tahu, Anda kalau punya nanti kerja, ya apalagi kalau kerja di pemerintahan atau di tempat-tempat tertentu yang megang data center penting, tiba-tiba punya teman, terus ada pinjam HP-nya, boleh pinjam HP nggak ya? Ini HP-ku mati, dia nggak mau, Anda tanya. Karena begitu dibuka, loh ini bukan iPhone ternyata, sedap ya. Begitu dibuka bukan Samsung ini, gitu ya. Ternyata dalamnya Huawei, spy gitu ya, spy. Ya. Oke, teman-teman, jadi ya itulah dia. Ya, dengan mereka terus kita bisa mengidentifikasi perangkat ya. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Banyak banget ini ya, masih satu lagi ya. Diskusi satu lagi. Cara kerja ARP ya, catat dulu. Kita sambil attendance. Oke. Farel Novel ada? Farel Novel? Farel? Tidak ada. Gregorius tadi ada ya? Oh di situ ya Gregorius. Oh jadi ada Gregorius. Oh menarik sekali. Pas kalian sudah satu kelompok tadi ya. Jessica Eileen. Saya akan tunjukkan yang namanya ARP ya, Address Resolution. Nah, teman-teman perhatikan. Jadi waktu paketnya, perhatikan ke depan dulu. ARP ya, ARP singkatan dari apa? Address Resolution Protocol. Waktu tiba di LAN, dia nanya pakai IP, tapi jawabnya pakai MAC address. Maksudnya gimana Pak Venture? Jadi gini, dia nanya, IP 1412353 siapa sih? Ini loh Pak, si ini loh. NIM misalnya Pak Venture nanya, NIM 232323 siapa? Oh dibalas, ini loh Pak, si siapa? Namanya ini loh Pak, namanya si Gibran gitu loh ya. Oh Gibran ya. Nah lalu saya kasih titipan saya ke Gibran gitu ya. Nah, biar aman. Jadi teman-teman, saya kasih tahu kalau ARP itu dikirimnya broadcast. Dia kan nanya ke semua orang, kayak saya nanya, siapa yang NIM-nya 232323 kan semua dengar kan? Yang katakan pasti cuma satu orang kan gitu. Saya Pak, oh siapa nama kamu? Wah. Jadi teman-teman, kalau kita nanya, ARP itu nanya, yang IP ini siapa? Itu broadcast, yang balas ya cuma satu. Pak, gimana kalau dia nanya, ternyata nggak ada yang balas, dia nanya lagi, kemungkinan besar dia nanya lagi. Tapi kalau nggak balas lagi, sesuai dengan threshold, udah 2 kali nanya, ya bisa terjadi kekacauan ya. Jadi diskusi terakhir kita pamungkas hari ini adalah cara kerja ARP, catat ya, cara kerja ARP dan apa yang terjadi kalau ARP gagal. Duanya itu ya, apa yang terjadi kalau ARP gagal. Yang ketiga, bagaimana memanfaatkan ARP untuk menyerang jaringan. Ya, ARP, Address Resolution Protocol. Cara kerja ARP baca dulu. Kalau mau nonton YouTube boleh nonton YouTube. Ya. Kesempatan kapan lagi di kelas nonton YouTube masing-masing. Ya. Cara kerja ARP. Kedua, bagaimana kalau ARP gagal. Gagal ini apa artinya Pak? Terjemahkan sendiri maksud saya apa? Bagaimana ARP gagal. Ketiga, bagaimana memanfaatkan ARP untuk menyerang jaringan komputer. Ya. Terakhir, silakan baca lagi. Kalau capek nonton YouTube dulu, ya. Baru diskusi lagi, ini diskusi terakhir dan juga penutup hari ini. Manfaatkan waktu dengan baik, diskusi, habis ini selesai. Pulang. Nggak ada kuliah lagi nggak? Oh masih ada. Sampai jam? Sampai jam 1. Terus pulang. Sudah. Silakan. ARP. Kalau di pasar saham itu ada namanya ARP.